Arteta full senyum, penyakit Lily White masih belum sembuh. Maresca sindir Erik ten Hag soal Sancho. Lukaku memang sempurna untuk Conte. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Arsenal lagi galak di kandang lawan. Arsenal menang di kandang Tottenham Hotspur. Hasil ini meneruskan catatan apik The Gunners di laga tandang. Mereka meraih 6 kemenangan tandang beruntun untuk pertama kalinya sejak Maret hingga September 2013. Ini juga kali pertama Arsenal meraih 3 kemenangan tandang berturut-turut di Derby London Utara. Tajamnya kepala Gabriel Magalhaes. Gabriel Magalhaes jadi pahlawan Arsenal di kandang Tottenham Hotspur. Bek asal Brasil itu membuktikan kepalanya memang tajam dan kerap membawa korban. Bagi Gabriel, dia sudah menciptakan setidaknya 10 gol sundulan sejak pindah ke Premier League pada September 2020. Julian Timber main 90 menit, Arteta full senyum. Arteta mengaku cukup takjub melihat penampilan Timber yang bertahan dengan solid selama 90 menit kala Arsenal menumpaskan perlawanan Spurs. Ia menyebut bahwa sang bek sudah absen sangat lama sehingga ia tidak menyangka bahwa Timber bisa bermain dengan sangat apik di laga tersebut. Penyakit Lily White masih belum sembuh. Son Heung-min menyebut kekalahan pada Derby London Utara ini begitu menyakitkan karena timnya menguasai jalannya laga. Son menyebut penyakit Tottenham dari musim lalu masih belum sembuh, yaitu tumpul di depan dan seringkali kebobolan dari bola mati. Son bertekad untuk segera memperbaiki kesalahan ini. Barcelona tolak tawaran PSG 4,27 triliun rupiah untuk Lamine Yamal. Reputasi Lamine Yamal terus meroket. Agen Daniel Mo Andi Bara menyebut Barcelona pernah menolak tawaran fantastis Paris Saint-Germain untuk Yamal. Bara mengklaim Les Parisiens pernah menggoda Barcelona dengan tawaran sekitar 1/4 miliar euro atau setara 4,27 triliun rupiah di bursa musim panas lalu, namun Barca bergeming. Maresca sindir Erik ten Hag soal Sancho. Jadon Sancho langsung bersinar dalam debutnya di Chelsea. Manajer Enzo Maresca memuji sang winger sekaligus menyindir Erik ten Hag. Maresca menyebut Jadon Sancho hanya butuh cinta agar bisa tampil apik. Lukaku memang sempurna untuk Conte. Penyerang asal Belgia itu berhasil menjadi pusat perhatian dalam kemenangan 4-0 Napoli atas Cagliari dengan kontribusinya yang sangat berarti dalam taktik permainan Conte. Conte mengakui bahwa dirinya telah lama menginginkan Lukaku dalam timnya, tidak hanya saat melatih Inter Milan tetapi juga saat ia berada di Chelsea. Van Dijk ingin Liverpool fokus ke Milan. Virgil van Dijk tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah kekalahan mengejutkan 0-1 di Anfield. Kekalahan di kandang sendiri selalu meninggalkan luka yang mendalam. Namun Van Dijk cepat mengingatkan rekan-rekannya bahwa mereka tidak punya waktu untuk terjebak dalam kesedihan terlalu lama sebab Milan sudah menunggu di Liga Champions. Buntut kontroversi PON, PSSI akan kerahkan wasit-wasit dari Liga 1 dan Liga 2. Apa yang terjadi pada laga sepak bola PON sudah merusak dan mencoreng sepak bola nasional, padahal PSSI sedang gencar-gencarnya mempromosikan perbaikan sepak bola dari sisi prestasi, pembinaan hingga penyelenggaraan. Kontroversi wasit dan aksi kasar pemain tidak sejalan dengan semangat perubahan. Sanksi berat pun sudah disiapkan untuk para pelaku aksi-aksi kotor. PSSI sendiri akan mengerahkan wasit-wasit dari Liga 1 dan Liga 2.
Mauro Zylstra ngaku sedang proses naturalisasi jadi warga negara Indonesia. Penyerang Volendam U21 Mauro Zylstra mengaku sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ia bersedia membela timnas Indonesia. Setelah proses pengurusan dokumen selesai, Mauro berencana datang ke Indonesia. Sebagaimana proses yang dijalani pendahulunya, biasanya pemain datang untuk menjalani wawancara hingga tes kesehatan. Adrien Rabiot segera susul Greenwood ke Marseille. Adrien Rabiot menjadi agen bebas musim panas ini setelah kontraknya dengan Juventus berakhir. Marseille mengkonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan prinsip untuk mengontrak Rabiot dengan status bebas transfer. Tergantung pada hasil pemeriksaan medis, Rabiot berharap dapat segera menyelesaikan formalitas kepindahannya sehingga ia dapat masuk dalam skuad De Zerbi untuk pertandingan Ligue 1 mendatang. Nuri Sahin puji Serhou Guirassy usai debutnya untuk Borussia Dortmund. Borussia Dortmund mempertahankan rekor tidak terkalahkannya di awal musim dengan mengalahkan FC Heidenheim. Laga ini menjadi debut Serhou Guirassy berseragam hitam kuning setelah menghabiskan awal musim untuk pemulihan cederanya. Nuri Sahin yang memainkan sang penyerang sebagai starter memuji pemain berusia 28 tahun itu usai pertandingan. Guirassy tampil baik dalam laga debutnya, namun belum berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Cetak 3 gol, Harry Kane pecahkan rekor Haaland di Bundesliga. Bomber Bayern Munich asal Inggris Harry Kane berhasil mencetak rekor baru di Bundesliga setelah ia mengemas hat-trick alias 3 gol saat di Bavarian mengalahkan Holstein Kiel. Penyerang berusia 31 tahun itu resmi mencatat 51 keterlibatan gol bersama Bayern Munich hanya dari 35 penampilannya di Bundesliga. Mengalahkan Haaland yang bermain selama 2,5 musim bersama Borussia Dortmund, mencatat rekor tersebut di laga ke-42. Hampir kalahkan Inter Milan, Alessandro Nesta puas dengan performa Monza. Alessandro Nesta mengaku puas dengan performa Monza saat tim asuhannya menahan imbang juara bertahan Inter Milan dengan skor 1-1 di Stadion New Power. Meski kecewa dengan hasil akhir, performa Monza menunjukkan semangat juang yang tinggi. Dan Nesta berjanji untuk melakukan pergantian pemain lebih awal di laga mendatang untuk memaksimalkan peluang meraih 3 poin. Ekspektasi Nesta berubah usai melihat jalannya pertandingan. Newcastle menang dramatis atas Wolves, Eddie Howe mengaku puas. Manajer Newcastle United Eddie Howe mengaku sangat puas dengan kemenangan yang diraih oleh timnya atas Wolverhampton Wanderers tadi malam dan berharap hasil ini bisa memberikan kepercayaan diri bagi timnya yang menunjukkan start bagus di awal musim ini. Kemenangan adalah segalanya, ini adalah platform yang bagus bagi kami. Kepercayaan diri selalu menjadi kunci utama dalam tim olahraga manapun, ujar Howe. Kata Arteta soal cedera Saka, nggak tahu. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku dirinya sama sekali tidak tahu apa-apa terkait cedera yang dialami Bukayo Saka di laga lawan Tottenham. Pada menit ke-86, Bukayo Saka ditarik keluar lapangan. Ia digantikan oleh Ethan Nwaneri. Saka ditarik keluar karena ia tampaknya mengalami cedera. Sayangnya Mikel Arteta mengaku masih belum tahu persis cedera apa yang dialami pemain kidal tersebut. Donnarumma berpotensi absen bela PSG di pekan pembuka Liga Champions. PSG bakal bersua dengan Girona dalam laga pembuka Liga Champions. Jelang laga, Gianluigi Donnarumma berpotensi absen lantaran ada urusan dalam keluarganya. Tim sudah mengumumkan hal tersebut lantaran istrinya baru saja melahirkan putra pertama mereka. Di sisi lain, sang pemain juga sedikit mengalami cedera ringan ketika PSG menang atas Stade Brestius akhir pekan kemarin dengan skor 3-1.
Vinicius Junior berulah lagi, kali ini bikin legenda Real Madrid kesal dan kecewa. Vinicius Junior lagi-lagi berulah dan kini membuat legenda Real Madrid, Predrag Mijatovic, sampai kesal dan kecewa. Winger asal Brazil tersebut dituding melakukan ulah yang tidak perlu. Mijatovic mengkritik aksi selebrasi yang dilakukan oleh Vinicius di depan para pendukung Real Sociedad. Vinicius memang melakukan selebrasi seolah meminta para pendukung tuan rumah untuk bungkam. Mijatovic menilai selebrasi tersebut tidak perlu dilakukan oleh Vinicius. Pelatih Girona sebut Lamine Yamal bisa samai level Lionel Messi. Yamal mencetak 2 gol dalam kemenangan Barca 4-1 atas Girona. Setelah penampilan gemilang itu, bos Girona, Michel, menyebut pemain berusia 17 tahun itu dapat mencapai level Messi suatu hari nanti. Lamine adalah seorang pembeda. Bagi saya, ia sudah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia di usia 17 tahun. Saya berharap Lamine terus berkembang karena ia adalah pemain yang dapat mencapai level Messi, ujarnya. Cristiano Ronaldo sakit karena infeksi virus. Nasib kurang beruntung nampaknya benar-benar sedang menaungi Ronaldo. Setelah gagal berkontribusi untuk Al Nassr saat melawan Al Ahly, Ronaldo kini malah terkena penyakit. Dalam laporan resmi yang dirilis oleh Al Nassr, Ronaldo diketahui terkena penyakit akibat infeksi virus. Hal itu membuat penyerang berusia 39 tahun tersebut harus beristirahat dari aktivitas di klub. Ronaldo harus absen saat Al Nassr melakoni laga pertama mereka di ajang Liga Champions Asia. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!